Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Linda akan menemani kalian belajar matematika di rumah. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu persamaan linier dua variabel, apa itu sistem persamaan linier dua variabel, dan bagaimana cara menentukan penyelesaiannya dengan metode grafik. Oke, simak videonya sampai habis ya. Semangat! Persamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Dengan A, B, C adalah bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0, serta B tidak sama dengan 0. Ini persamaannya mirip dengan persamaan garis lurus ya. Apa itu persamaan? Persamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi kalimat terbuka masih belum diketahui nilai kebenarannya karena masih mengandung variabel. Nah, persamaan linier itu adalah suatu persamaan yang variabelnya berpangkat 1. Jika berpangkat 2 namanya persamaan kuadrat. Ya. Jadi, persamaan linier dua variabel adalah suatu persamaan yang memuat dua variabel dan variabel-variabelnya tersebut berpangkat 1. Contohnya adalah misalnya 2x ditambah 5y sama dengan 10. Tanda hubungnya adalah sama dengan kan? Kemudian memuat dua variabel yaitu x dan y. Contoh lagi misalnya 4m ditambah 3n dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi mengandung dua variabel. Contoh itu variabelnya m dan n. Dihubungkan tanda sama dengan. Variabel-variabelnya berpangkat 1. Paham ya mengenai persamaan linier dua variabel. Oke, kita lanjutkan dengan contohnya. Tentukan persamaan-persamaan berikut yang merupakan persamaan linier dua variabel. Yang A, Y sama dengan 5X. Ini merupakan persamaan linier dua variabel. Mengandung dua variabel ya, X dan Y. Dihubungkan tanda sama dengan. Variabelnya berpangkat 1 kan? Oke. Yang B, kita lihat variabelnya ada 2 juga, X dan Y. Tanda hubungnya sama dengan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Berarti ini merupakan persamaan linier dua variabel. Kemudian kita lihat yang C. X kuadrat ditambah 3y sama dengan 9. Pangkat dari X adalah pangkat 2. Padahal kalau persamaan linier itu harus berpangkat 1 variabelnya. Jadi ini bukan persamaan linier dua variabel. Contoh yang D. A sama dengan 2B dikurangi 6. Tanda hubungnya adalah sama dengan, berarti persamaan ya. Kemudian variabelnya ada 2, yaitu A dan B. Ini berarti merupakan persamaan linier dua variabel. Karena variabel-variabelnya berpangkat 1 juga. Untuk contoh yang E, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Ini kita lihat variabelnya berpangkat 2. Berarti ini bukan persamaan linier dua variabel. Untuk yang F, kita lihat x ditambah 3y dikurangi 2z sama dengan 15. Ini memuat 3 variabel. Jadi ini juga bukan persamaan linier dua variabel. Paham ya?
Oke, kita lanjutkan mengenai cara menentukan penyelesaian persamaan linier dua variabel. Menentukan penyelesaian persamaan linier dua variabel adalah menentukan pasangan-pasangan pengganti nilai X dan Y yang menyebabkan persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Ini jika variabelnya X dan Y ya. Contohnya, tentukan di antara titik berikut yang merupakan penyelesaian dari persamaan 5X dikurangi 4Y sama dengan 20. Akan kita periksa apakah titik ini merupakan penyelesaian. Penyelesaian tadi adalah pasangan pengganti dari nilai X dan Y yang menyebabkan persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Kita periksa. Yang pertama 10,6. Masih ingat ya pasangan titik? 10 adalah X, 6 adalah Y. Nah, persamaan linearnya 5X dikurangi 4Y sama dengan 20. Kita substitusikan X-nya 10 dan Y-nya ini kita ganti 6. Lalu kita hitung. 5 kali 10, 50 kan? Dikurangi 4 kali 6, 24. Hasilnya adalah 26. Padahal di persamaannya adalah 20. Maka ini kalimatnya salah. Sehingga 10,6 itu bukan penyelesaian. Paham ya? Kita lihat contoh yang B. 8,5. Kita periksa persamaannya. X-nya kita ganti 8 dan Y kita ganti 5. Kemudian kita cek perhitungannya. 5 kali 8, 40. Dikurangi 4 kali 5, 20. 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Sama ya. Ini sesuai dengan persamaannya, maka ini adalah kalimat benar. Sehingga titik 8,5 adalah penyelesaian dari PLDV tersebut. Lanjut, contoh yang C. Negatif 4,0. Caranya sama, X-nya kita ganti negatif 4 dan Y-nya kita ganti 0. Lalu kita hitung 5 kali negatif 4, negatif 20, 4 kali 0, 0. Negatif 20 dikurangi 0 sama dengan negatif 20. Beda ya hasilnya? Berarti ini pernyataan salah. Sehingga kalau pernyataannya salah, negatif 4,0 bukanlah penyelesaian dari persamaan linier dua variabel 5X dikurangi 4Y sama dengan 20. Terakhir, D 0,-5. Ini 5 kali 0 X-nya. Kemudian Y-nya negatif 5. Kita hitung 5 kali 0, 0. Negatif 4 kali negatif 5. Ini 20. 0 plus 20 sama dengan 20. Sesuai dengan persamaannya. Berarti ini adalah pernyataan benar. Sehingga 0,-5 adalah penyelesaian. Paham ya mengenai penyelesaian dan bukan penyelesaian dari suatu PLDV? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3X tambah Y sama dengan 6 untuk X-nya anggota atau elemen negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan Y bilangan bulat. Lalu gambarlah grafiknya.
Kita siapkan tabel untuk X dan hasilnya Y, juga untuk pasangan titiknya X, Y. Nah, kita tuliskan X-nya. Yang pertama, di sini kan, ini X-nya negatif 2. Saya tuliskan di sini X-nya negatif 2. Lalu persamaannya adalah 3X tambah Y sama dengan 6. Lalu kita mencari Y-nya. Ini X-nya negatif 2, kita ganti X-nya dengan negatif 2. Jadi 3 kali negatif 2 kan negatif 6. Ditambah Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 tambah 6. Y sama dengan 12. Ini kita tuliskan di sini di tabelnya Y-nya 12, pasangan titiknya negatif 2,12. Ini adalah salah satu anggota himpunan penyelesaiannya. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1. Ini ya, dari soalnya kita hitung. Persamaannya adalah 3X tambah Y sama dengan 6. X-nya negatif 1, ini X kita ganti negatif 1. Kemudian kita hitung 3 kali negatif 1, negatif 3. Ditambah Y sama dengan 6. Kemudian berarti Y sama dengan 6 ditambah 3. Ditambah 3 dari mana? Ini ya, negatif 3. Pindah ke ruas kanan, jadi ditambah 3. Sehingga Y sama dengan 9. Kita tuliskan di tabelnya Y 9. Pasangan titiknya adalah negatif 1,9. Lalu untuk X sama dengan 0, kita gunakan langkah yang sama, kita substitusikan X-nya kita ganti 0. Di sini 3 kali 0 itu 0 tambah Y. 0 tambah Y sama dengan Y. Nah, berarti di sini Y sama dengan 6. Kita tuliskan di tabelnya 6, Y-nya, titiknya berarti 0,6. Kemudian untuk X sama dengan 1, langkahnya sama ya, kita hitung 3 kali 1 tambah Y sama dengan 6. 3 tambah Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 6 kurangi 3. Dan Y-nya sama dengan 3. Kita tuliskan di tabelnya seperti itu. Lalu untuk X sama dengan 2, kita lakukan hal yang sama, sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 0. Sama caranya ya dengan yang tadi. Nah, jadi pasangannya adalah 2,0. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 3X ditambah Y sama dengan 6 untuk X elemen negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, dan Y bilangan bulat, itu adalah pasangan titik-titik yang di bawah ini ya, yaitu negatif 2,12, negatif 1,9, 0,6, 1,3, dan 2,0. Paham ya? Mudah bukan? Oke, lanjut ke gambar grafiknya. Jadi, dari pasangan titik-titik ini, kita siapkan bidang koordinat. Kita akan gambarkan yang pertama, pasangan titik negatif 2,12. Di sini X-nya negatif 2, Y-nya 12. Di sini posisinya. Nah, ini ya, negatif 2 dengan 12. Kemudian negatif 1, ini negatif 1 dengan 9 di sini. Nah, lalu 0 dengan 6. 0 ini pasangannya Y-nya 6. Lalu X1 pasangannya 3. Kemudian 2,0 di sini. Nah, seperti ini grafiknya berupa
titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Paham ya? Kita lanjutkan. Seandainya soal itu saya rubah variabelnya untuk X dan Y adalah elemen bilangan real. Bukan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2 saja, tapi untuk semua bilangan real. Lalu bagaimana gambar grafiknya? Apakah ada perbedaan? Tentu. Jika variabel X dan Y itu pada bilangan real, maka gambar grafiknya ini kita tarik garis lurus. Karena variabel X, Y-nya elemen bilangan real, sehingga akan terdapat pasangan berurutan seperti ini, pasangan titik-titik berurutan ini yang tak hingga banyaknya dalam himpunan penyelesaiannya. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya dinyatakan dalam notasi tersebut. X, Y, sedemikian sehingga ini 3X tambah Y sama dengan 6, X dan Y-nya elemen bilangan real. Dan grafik himpunan penyelesaiannya berupa suatu garis lurus. Kita tarik garis lurus. Himpunan penyelesaiannya banyak sekali tak terhingga. Tidak hanya di titik-titik ini, tapi titik yang ada di garis ini. Yang dilewati garis ini, titik-titik semuanya adalah himpunan penyelesaian. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kita bahas apa itu sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel atau biasa kita singkat dengan SPLDV adalah suatu sistem yang terdiri atas persamaan linier dua variabel yang dipenuhi oleh himpunan penyelesaian atau nilai-nilai dari variabel yang sama. Jadi ini terdiri dari dua PLDV. Nah, bentuk umumnya AX plus BY sama dengan P dan CX plus DY sama dengan V. Ini kan ada dua PLDV ya. Ini PLDV yang pertama, ini PLDV yang kedua, memiliki variabel yang sama yaitu X dan Y dan memiliki penyelesaian yang sama. Ini membentuk suatu sistem, yaitu sistem persamaan linier dua variabel dengan A, B, C, D, P, dan V adalah bilangan real. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel tersebut adalah pasangan pengganti variabel. Di situ variabelnya adalah X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi penyelesaian untuk sistem persamaan linier dua variabel, penyelesaian atau pengganti nilai X dan Y-nya itu harus memenuhi PLDV yang pertama, persamaan yang pertama, dan juga memenuhi persamaan yang kedua. Jadi jika X dan Y itu disubstitusikan ke persamaan ini, maka persamaan ini akan menjadi kalimat benar. Untuk penyelesaian dari SPLDV ini dapat ditentukan dengan menggunakan metode grafik, substitusi, atau eliminasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Sebuah persamaan linier dua variabel secara grafik itu ditunjukkan oleh sebuah garis lurus. Himpunan penyelesaiannya membentuk sebuah garis lurus. Itu kalau sebuah persamaan linier dua variabel, maka grafiknya adalah sebuah garis lurus. Kalau sistem persamaan linier dua variabel
itu kan terdiri dari 2 PLDV. Maka grafiknya juga ditunjukkan oleh 2 buah garis lurus. Ya, karena terdiri dari 2 PLDV. Nah, untuk menentukan penyelesaian PLDV dengan metode grafik itu adalah dengan cara menentukan titik potong antara kedua garis lurus yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi, langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Yang pertama, gambarlah grafik dari masing-masing PLDV pada sebuah bidang koordinat kartesius. Pada langkah ini, kita harus menentukan titik potong sumbu X ketika Y sama dengan 0 dan titik potong sumbu Y ketika X sama dengan 0. Lalu hubungkan kedua titik potong tersebut sehingga membentuk garis lurus. Langkah kedua, tentukan apakah kedua garis tersebut berpotongan atau tidak. Jika berpotongan, maka titik potongnya tersebut adalah penyelesaian dari SPLDV. Jika kedua garisnya saling sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Karena kedua garisnya tidak saling berpotongan kan? Jadi tidak ada titik potongnya. Jadi tidak ada penyelesaiannya, himpunan kosong. Jika kedua garisnya itu saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya banyak sekali. Semua titik-titik yang ada pada garis tersebut, sebanyak tak hingga titik, itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Langkah ketiga, kita periksa kembali nilai X dan Y dari titik potongnya, jika ada, dengan mensubstitusikan X dan Y tersebut ke persamaan 1 dan 2. Jika nilai X dan Y memenuhi kedua persamaan, maka kita pastikan bahwa X, Y adalah penyelesaian dari SPLDV tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X tambah Y sama dengan 6 dan X tambah Y sama dengan 4 dengan metode grafik. Di sini ada 2 PLDV ya. Ini saya warna biru dan hijau. Kita gambarkan grafiknya. Langkah pertama, kita siapkan bidang koordinatnya. Lalu, untuk persamaan yang pertama yaitu 3X tambah Y sama dengan 6, kita tentukan titik potong sumbu X-nya ketika Y sama dengan 0. Jadi kita ganti Y-nya dengan 0. Ini Y-nya berubah 0. 3X tambah 0, 3X sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6 dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2 ya. Jadi pasangan titiknya adalah X-nya 2, Y-nya 0, kita tuliskan 2,0. Ini langkah-langkah menggambar garis lurus dari 3X tambah Y sama dengan 6. Selanjutnya titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kita ganti X-nya 0, ini menjadi 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. 3 kali 0, 0. 0 tambah Y sama dengan Y kan? Sama dengan 6. Jadi X-nya 0, Y-nya 6. Kita tuliskan pasangan titik 0,6. Kita lihat di bidang koordinat kartesius, kita gambarkan di sini pasangan titik yang pertama 2,0, 2 di sini ya, 2,0. Kemudian 0,6, 0,6 di sini. Nah, lalu kita hubungkan membentuk satu garis lurus. Langkah selanjutnya untuk PLDV X tambah Y sama dengan 4. Kita lakukan hal yang sama, kita cari titik potong sumbu X-nya, maka Y-nya kita ganti 0. Nah, X tambah 0, X sama dengan, ya, X tambah 0 sama dengan X, ini X yang sama dengan 4. Kita tuliskan titiknya
4,0. Lalu untuk titik potong sumbu Y, berarti ini X-nya yang kita ganti 0. Ini X ini, berarti kan kita ganti 0. 0 tambah Y sama dengan Y, sama dengan 4. X-nya 0, Y-nya 4, kita tuliskan 0,4. Lalu kita gambarkan di sini 4,0 itu di sini. Lalu 0,4 itu di sini. Nah, kita tarik garis seperti itu. Ternyata kedua garisnya ini berpotongan. Di mana titik potongnya? Nah, ini. Di sini titik potongnya. Nah, titik potongnya adalah X-nya 1, Y-nya 3. Maka kita tuliskan di sini 1,3. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, kalian harus menggambar grafik koordinat kartesiusnya dengan tepat. Ya, jarak tiap angkanya, ini tiap satuan angkanya ini harus sama. Pastikan jaraknya sama. Kalian menentukan titiknya juga sama sehingga nanti gambarnya akurat. Nah, maka dari itu kita periksa apakah 1,3 ini benar merupakan penyelesaian dari SPLDV ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan ke persamaan yang pertama, ini 3X tambah Y sama dengan 6. X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti 3. Lalu kita hitung 3 kali 1, 3 kan, ditambah 3 sama dengan 6. Berarti ini adalah pernyataan benar. Kemudian kita harus substitusikan ke persamaan yang satunya. X tambah Y sama dengan 4. X-nya kita ganti 1 dan Y-nya kita ganti 3. Kita cek 1 tambah 3 sama dengan 4. Benar ya, sesuai ini 4. Karena keduanya membentuk kalimat benar, maka 1,3 ini berarti memenuhi kedua persamaan pada SPLDV tersebut. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1,3. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 3 dan 3X tambah 3Y sama dengan 18 dengan metode grafik. Langkahnya sama seperti tadi, kita siapkan bidang koordinat. Kemudian untuk persamaan pertama X tambah Y sama dengan 3, kita cari titik-titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Y, ini Y kita ganti dengan 0. X ditambah 0 tetap X, ini sama dengan 3. Jadi ini X-nya 3, Y-nya 0, menghasilkan koordinat titik 3,0. Kemudian titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 3. X-nya kita ganti 0. Nah, 0 tambah Y kan tetap Y, ini sama dengan 3. X-nya 0, Y-nya 3, menghasilkan pasangan titik 0,3. Ini kita gambar ya, di sini 3,0 itu di sini. Nah, kemudian 0,3 itu di sini. Nah, kita hubungkan, kita tarik garis. Itu adalah gambar garis lurus untuk persamaan X tambah Y sama dengan 3. Untuk persamaan 3X tambah 3Y sama dengan 15, kita lakukan hal yang sama. Titik potong sumbu X, maka Y-nya 0. Kita ganti Y-nya 0, ini 3 kali 0, 0. 3X tambah 0, tetap 3X sama dengan 18. X sama dengan 18 dibagi 3, menghasilkan X sama dengan 6. Sehingga titiknya X-nya 6, Y-nya 0, maka titiknya 6,0. Untuk titik potong sumbu Y, maka X-nya yang 0. X-nya ini kita ganti 0. 3 kali 0, 0. Ditambah 3Y, 3Y sama dengan 18. Y sama dengan 18 bagi 3, hasilnya adalah 6. Jadi koordinat titiknya
0,6. Kita gambarkan di sini 6,0 di sini. Kemudian 0,6 di sini. Kita tarik garisnya. Nah, ternyata kedua garis yang dihasilkan saling sejajar, sehingga tidak memiliki titik potong. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Tidak memiliki penyelesaian. Paham ya? Untuk soal semacam ini, perlu kalian ketahui bahwa keunggulan dari metode grafik adalah kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya secara visual. Artinya, hasilnya dapat kita ketahui secara langsung dengan melihat gambar grafiknya. Namun, kelemahan dari metode grafik ini selain tidak efektif untuk menyelesaikan soal bentuk aplikasi SPLDV, tidak bagus juga jika angka pada persamaan linear dua variabel itu berbentuk pecahan atau desimal, karena akan kelihatan tidak presisi pada media grafiknya. Kemudian, kelemahannya lagi, jika kalian menggambar grafiknya itu asal-asalan, misalnya tanpa menggunakan penggaris, kemudian hanya kira-kira jaraknya antar satuan angka, itu maka hasilnya nanti tidak akan akurat. Sehingga, jika kalian menggunakan metode grafik, kalian harus menggambar sumbu koordinat kartesiusnya dengan tepat, teliti. Jarak satuan angkanya harus sama, ya, supaya gambarnya akurat. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu penjelasan Bu Linda. Semoga kalian bisa memahami. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.